Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 9 November 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Parera. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta S. Lawalata. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Makatita. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Efesus 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. 3. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam kebaktian Minggu 16 November 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Felicia Aurelia Souhali. 4. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 5. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 6. Jemaat demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 9 November 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Latumahina Makatita. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Tiga, majelis jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk turut menyukseskan pelaksanaan konferensi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Pulau Ambon ke-19 yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 9 November 2025 di Jemaat GPM Pniel Latuhalat. 4. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam kebaktian Minggu 16 November 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Felicia Aurelia Souhali. 5. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa perkunjungan akhir tahun pelayanan 2025 akan dilaksanakan pada hari Senin 10 November 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025 pada pukul 18.00 WIB di sektor pelayanan masing-masing, ditandai dengan bunyi lonceng pukul 17.00 WIB. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian TPI, wadah dan unit untuk sementara ditiadakan. 6. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 2 November 2025 sebesar Rp13.381.000. 7. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan dari satu keluarga di sektor Mawasaron unit 4 berupa uang sebesar Rp1 juta. 2. Satu keluarga di sektor Kenanga unit 1 uang sebesar Rp1 juta. 3. Saudara Farlesta Amanu Punyo uang sebesar Rp1 juta. 4. Satu keluarga di sektor Teratai unit 1 uang sebesar Rp500.000. 5. Saudara Fian Kili-Kili di sektor Teratai unit 3 uang sebesar Rp500.000. 6. Seorang anak di Ternate menyumbangkan 30 sak semen. 7. Seorang anak di Lateri menyumbangkan 20 sak semen. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 8. Kepada jemaat kami sampaikan surat pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Universitas Patimura Fakultas Kedokteran bahwa telah dibuka program studi kedokteran gigi, program sarjana dan program studi pendidikan profesi dokter gigi, program profesi Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendaftar atau membutuhkan informasi lanjut, dapat menghubungi pada Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Demikian disampaikan, terima kasih. 9. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 3, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ajakan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak, Ibu, anak-anak, serta saudara semua, selamat sore dan shalom. Dengan shalom Allah kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi jemaat. Mari kita lakukan nyanyian rohani nomor 106 ayat 1 dan 5. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Umat yang mengikuti Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.
Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Silakan berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Bahkan di era ini juga ada hal-hal yang tabu, ada hal-hal yang sakral, ada hal-hal yang pribadi, privasi. Untuk rahasia akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Jadi beta pun dalam rumah, beta pun meja makan, beta pun kamar mandi, bahkan dalam kamar tidur pun bukan rahasia lagi. Ini akibat dari perubahan yang terjadi. Bagi beta Bapak Ibu di zaman itu biasa. Biasa saja. Kamar tidur biasa, kamar mandi biasa. Ini pengaruh soal hidup di era transformasi digital yang melejit. Perkembangan AI, kecerdasan buatan di media sosial yang bisa memanipulasi berita, yang memicu perhatian publik, akan pun dampak ada yang baik tetapi juga ada yang tidak baik. Ini zaman beta dan Bapak Ibu sedang mengalaminya. Dan kaget. Mungkin di ketong di perkotaan ini, di provinsi ini, mungkin juga kabupaten tidak terlalu kaget. Tetapi di pelosok-pelosok sana ketika datang di tempat ini dan ada di tengah-tengah ditekan soal perubahan ini, kaget, bingung, pusing. Duh, ini sebagaimana ini? Inilah perubahan yang terjadi. Pertanyaan perubahan soal dunia ini dan bagaimana beta Bapak Ibu menghadapinya, beta Bapak Ibu menerimanya ataukah menolak? Kalau menolak nanti dibilang ketinggalan.
Kalau menerima nanti dibilang salah. Tidak pergunakan internet dengan secara bijak dan baik. Keadaan ini menuntun beta dan Bapak Ibu, menuntun gereja, baik institusi, beta Bapak Ibu yang adalah gereja, untuk menyikapinya dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, karena kondisi ini, gereja melihat bahwa ini menjadi pergumulan bagaimana iman Kristen itu tetap ada teguh pada dasar firman Tuhan. Gereja menurunkan tema mingguan kita, yakni gereja yang arif. Gereja yang arif, yang bijaksana, yang cerdas. Menyikapi perubahan zaman. Dan tema bulanan kita, gereja bagi kehidupan yang berkelanjutan. Jadi dia punya kaitannya ada. Kalau gereja kehidupan berkelanjutan dia baik, berarti kita mesti menjadi orang yang arif, bijak, cerdas untuk bisa menghadapi dan menyikapi kondisi ini tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di hari ini yang terambil dari Efesus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Semua kita membaca dan mendengar. Ini Rasul Paulus untuk kedua kalinya dia datang yang menyampaikan surat ini kepada jemaat di Efesus. Dia pernah hadir menyampaikan dan membentuk orang-orang kepercayaan di sana, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dan ini yang kedua kalinya. Karena yang pertama dia tinggal kurang lebih 2 tahun, dia mengajar di sinagoge, di perguruan, dia melakukan mujizat-mujizat, dia melakukan pelayanan-pelayanan. Bapak Ibu bisa membaca di Kisah Para Rasul. Dan ini surat yang kedua. Dan surat ini berisikan soal bagaimana yang ajaran yang tadi telah disampaikan yang pertama, bagaimana ajaran itu mesti disikapi dalam tugas tanggung jawab kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi kalau kita membaca ayat ini, ayat pertama dan kedua sesungguhnya menyatakan sebuah perintah. Perintah bagi jemaat di Efesus, perintah bagi jemaat di Peniel. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Ini perintah. Jadi penurut-penurut Allah, hidup dalam kasih. Jadi kalau seandainya mau jadi penurut Allah itu mesti memahami firman dan betul-betul mengasihi Allah. Kalau betul Bapak Ibu mengasihi Allah, berarti firman bukan sekedar kata-kata, tetapi firman itu nyata karena beta Bapak Ibu mengasihi Allah. Perintah ini disampaikan bagi kita semua, karena sesungguhnya beta Bapak Ibu, katong ini adalah orang-orang yang pernah ada menjadi bagian dalam hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, banyak kecemaran. Tetapi ketika Allah mengasihi kita dalam Kristus, yang cinta kasihnya yang tulus murni, Allah mengorbankan Kristus hanya untuk mendamaikan beta dan Bapak Ibu dan juga Allah. Dan cinta kasih itu yang mengantar beta dan Bapak Ibu untuk ada dalam keselamatan menjadi anak-anak Tuhan yang terang. Jadi kalau beta dan Bapak Ibu sudah ada menjadi bagian sebagai anak-anak yang hidup dalam terang, itu berarti bahwa jangan ada lagi kecemaran, jangan ada lagi keserakaan, jangan ada lagi perkataan kotor, jangan ada lagi kata-kata yang kosong belaka, yang sembrono, yang tidak pantas diucapkan sebagai anak-anak Tuhan. Yang tidak pantas, tidak layak diucapkan sebagai beta dan Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan ketika ketong ada di dalam hidup sebagai anak-anak yang terang, kasih menjadi dasar yang utama. Karena memang dahulu kegelapan dan sekarang terang.
Dan terang itu adalah wujud dari cinta kasih Allah bagi beta dan Bapak Ibu. Itu kewajiban yang mesti dilakukan, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, tetapi juga bagi beta dan Bapak Ibu. Bagaimana identitas beta dan Bapak Ibu itu betul-betul nyata, mewujudkan bahwa beta Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan hidup penuh dengan kasih. Yang kedua, kewajiban sebagai anak-anak terang. Kewajiban sebagai anak-anak terang, di dalamnya ada keadilan, ada kebaikan, ada kebenaran. Itu berarti bahwa beta dan Bapak Ibu sebagai pengikut-pengikut Kristus, katong supaya kabalom. Apakah katong punya terang-terang itu, yang bersinar itu, sudah diwujud nyatakan dalam sesuatu hal yang adil kah belum? Ataukah yang benar kah belum? Jangan sampai ada dua, beta makan dua-dua, padahal bisa berbagi. Jangan sampai beta punya satu, tapi dia besar bisa dibagi, beta mau makan sendiri saja. Atau kewajiban sebagai anak-anak terang, sudah karena keluarga jadi katong adil saja, karena kerabat adil saja, orang-orang yang segenap itu yang perlu. Oh, karena beta kenal dia ini, betul dia bilang itu benar, belum tentu segala sesuatu itu adalah benar. Jadi hidup sebagai anak-anak terang itu kewajiban Bapak Ibu dan beta, mesti melakukan kebaikan, mesti melakukan keadilan, mesti menyatakan kebenaran. Dan yang ketiga, nilai yang disampaikan oleh Efesus, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bagi beta dan Bapak Ibu, hidup arif dan bijaksana. Bapak Ibu, kadang-kadang tuntutan zaman perubahan yang terjadi ini, katong menyia-nyiakan banyak hal. Kadang-kadang katong mempergunakan waktu itu seenaknya saja, tanpa katong tidak berpikir bijak, cerdas. Karena sesungguhnya waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Kadang-kadang tidak memanfaatkan waktu dengan secara baik. Bagaimana mau memanfaatkan waktu dengan baik? Pagi hari buka mata, lihat dulu beta pun status berapa orang yang sudah like, berapa orang yang suka kasih komentar. Bangun pagi belum lihat apa-apa lagi, belum sembahyang ucap syukur lagi, buka HP dulu. Bahkan sampai tutup mata malam pun, sing sembahyang lagi, lihat HP dulu. Beta pun pacar dia bilang apa, beta pun bos dia bilang apa. Beta pun kerjaan masih banyak besok, bagaimana ini? Ini katong tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Katong tidak mempergunakan waktu dengan cerdas mungkin, dengan arif. Sehingga ada waktu-waktu di mana banyak hal yang hilang. Katong dengan Tuhan, waktu su hilang karena apa? HP susitamu. Katong dengan katong punya keluarga, waktu su hilang saya duduk makan di meja makan lain. Tapi tiba-tiba makan sana, satu orang duduk di meja makan, satu orang duduk di ruang tamu, lah tinggal kasih status saja, makan bersama. Katong sih punya waktu berdoa dengan keluarga lain. Karena kenapa? Sibuk, halo sini sana. Pembinaan terjadi dalam keluarga susing ada lain. Perubahan zaman ini, media sosial, teknologi, dia menguras habis semua kita punya hidup sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Ini, katong tidak bijak mempergunakan situasi yang ada. Jadi bagaimana mau menjadi anak-anak terang? Kalau kualitas diri
rohani kita, kualitas bersama keluarga kita sudah tidak ada. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada hasil terakhir yang akan kita kecap. Dan ketika kita kecap, baru kita bilang begini, iya beta susah lah, beta keliru mempergunakan waktu dengan baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini dari ayatnya pada ayat yang ke-20, ucap syukur senantiasa dengan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi mesti digarisbawahi. Oke, tuntutan zaman boleh kita hadapi, jangan kita tinggal diam. Tetapi kita mesti menjadi orang yang mengkritisi baik ataukah tidak untuk pertumbuhan kita, untuk komunikasi kita, relasi kita dengan orang lain, untuk persekutuan kita dengan orang lain ataukah tidak. Oke, tentu zaman ini kita bisa hadapi, tapi jangan mengeluh. Karena tadi firman Tuhan bilang mengucap syukur. Bahkan di saat mengucap syukur itu mesti ada mazmur, kidung, pujian, nyanyian rohani. Karena ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, ada kekuatan roh yang menuntun kita memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga ketong seakan pernah mengeluh bersungut untuk situasi yang ketong hadapi. Ketong tetap berpikir positif saja untuk apapun. Jadi gereja yang berkelanjutan adalah gereja yang betul-betul arif dan bijaksana. Gereja yang tahu bahwa beta pun tujuan akhir hidup ini seperti apa. Fokus dan serius untuk tujuan akhir seperti apa. Dan yang pasti dia mesti didasarkan kepada firman Tuhan, iman kita kepada Kristus, supaya bisa menepis soal hawa nafsu, soal anggur yang membuat kita mabuk. Ya, mabuk mungkin saja bisa karena kekuasaan, karena jabatan, mabuk bisa saja karena hawa nafsu yang lain, dan itu merusak. Tetapi tetap bersuka cita, pegang kebenaran firman Tuhan, dan hidup sebagai anak-anak terang. Itu adalah langkah bijak beta Bapak Ibu untuk menyikapi perubahan zaman yang terjadi. Jangan kalah, jangan tinggal, tetapi melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu menjalani hari-hari kehidupan dengan penuh tantangan di tengah-tengah perubahan zaman yang luar biasa ini. Amin. Terus selesai jemaat kita melakukan nyanyian rohani nomor 139 ayat 1, 3 dan 5.
Jemaat Tuhan diundang berdiri, mari bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia ini dan sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dibangkitkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, surga, duduk sebelah kanan. Silakan. Solois Saudara Yendri saya disilakan dengan lagu pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati
menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Genapi karyamu. Terima kasih untuk lagu pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu anak-anak berserta bersaudara semua, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan karena oleh diaken bertugas. Umat yang mensyukuri berkat Allah. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang akan kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29 ayat 14b. Sambil memberi, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 160 dan nyanyian rohani nomor 132. Tuhan ambil hidup. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Bila mulutku mangga, hanya dalam Tuhannya. Suara bibirnya penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mensyukuri kasih dan penyertaan-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan-persembahan kami umat-Mu, baik itu persembahan persepuluhan, bahkan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan, terima menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan berkatilah kami yang memberi di saat ini. Amin. Kesempatan diberikan kepada vokal grup unit 1 sektor Bakung dengan lagu pujiannya.
Terima kasih untuk lagu pujiannya. Tuhan memberkati. Ibu Vokal Group Unit 1 Sektor Pakong. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, lalu kita satu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau, Allah pemilik hidup ini. Allah yang kami imani dalam anakmu Yesus Kristus, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami, ya Tuhan Allah. Naikkan syukur dan bilang dangke banyak untuk semua penyertaan, untuk semua perlindungan yang Kau anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sampai detik ini di anak tangga yang ke-9 bulan November, dengseng kurang satu apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih karena cinta-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Dan di dalam cinta itu Tuhan, kami mohon ampuni semua salah dosa kami. Kalaupun kami melakukan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Sampai detik ini, kami berdoa Tuhan ampuni. Agar itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk hari-hari kehidupan kami Tuhan. Tuhan dalam pengampunan itu, kami datang dalam syafaat ini Tuhan. Tuhan, dengarkanlah semua yang kami sampaikan lewat bibir ini. Bahkan juga hati-hati kami yang berdoa bersama dalam ibadah di saat ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua kami. Dengan peran-peran kami sungguh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Bahkan semua yang masih berbentuk janin dalam kandungan ibu, bahkan orang tua lanjut usia yang jadi sombar di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Apapun peran kami, apapun keadaan kami minta Tuhan, Tuhan kasih hikmat kebijaksanaan, Roh Tuhan menuntun kami agar semua peran-peran kami yang kami lakukan, kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan dalam syafaat ini. Kami menyerahkan akan orang-orang kekasih kami, janda duda, yatim piatu, cacat fisik dan mental. Tuhan, kami mohon Tuhan tetap menjadi bagian bersama mereka. Jadi orang tua, jadi suami, jadi istri, jadi sahabat. Jadi tempat di mana mereka mencurahkan semua beban-beban, doa-doa mereka Tuhan. Agar ketika mereka meletakkan semua itu buat Tuhan, mereka mendapat kelegaan dan bisa melakukan semua lagi aktivitas sepanjang kehidupan mereka. Mereka tidak sendiri. Dalam syafaat ini Tuhan, kami mendoakan semua yang menjadi kerja-kerja kami. Kami mencucurkan air mata, mencucurkan keringat kami. Tuhan, apapun pekerjaan kami, sebagai ASN, TNI, Polri, honorer, apapun pekerjaan kami, bahkan sebagai buruh sekalipun Tuhan, tenaga medis, para guru, Tuhan, semua profesi yang kami lakukan dengan segala ketulusan hati untuk kasih makan keluarga kami berdoa Tuhan akan jadi berkat. Berkat untuk kami, berkat untuk keluarga kami, bahkan semua orang yang ada di sekitar kami merasakan keberkat itu sepanjang kehidupan mereka. Dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak terkasih kami yang bergumul dalam masa pertumbuhan mereka, pendidikan mereka dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang saat ini sedang mencari-cari pekerjaan, mencari pendamping hidup. Kami pegang janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera Kau berikan bagi anak-anak terkasih kami untuk masa depan mereka. Kami ikat janji itu Tuhan. Dan kami percaya anak-anak dalam jemaat ini dengan pergumulan mereka pada akhirnya kesuksesan, keberhasilan, masa depan yang baik yang Tuhan kasih. Dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan orang-orang terkasih kami
dalam kondisi-kondisi mereka yang lemah dan sakit. Entah itu di rumah, bahkan juga di rumah sakit. Tuhan, Engkaulah tabib. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Semua makanan, minuman, semua pelayanan para medis, orang-orang terdekat, semua doa. Kami percaya Tuhan pakai itu semua sebagai kesembuhan, pemulihan bagi orang-orang terkasih kami. Bahkan juga bersama dengan mama terkasih, oma kami, Oma Esther Bali, yang saat ini berada di rumah sakit RSU Dr. Haulusi. Tuhan, Kau menjadi bagian dalam proses-proses yang saat ini sedang dilakukan. Kami percaya kalau Tuhan bertindak, mujizat itu terjadi. Kami berdoa sungguh Tuhan dalam syafaat ini. Kami menyerahkan mereka yang diberikan kesempatan untuk rasa-rasa syukur mereka. Syukur ulang tahun, syukur pernikahan, syukur-syukur lainnya. Tuhan berkenan memberkati semua pengucapan syukur itu Tuhan. Hajar mereka. Setiap hari, setiap kesempatan. Itu Tuhan kasih untuk bersyukur dan perlambahkan ungkapan syukur itu supaya jadi berkat. Dan dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi kehidupan keluarga yang mungkin ada dalam kedukacitaan. Tuhan kasih kekuatan, penghiburan, sehingga kehidupan keluarga terkait bisa menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga hari ini kami teringat syukur hari ulang tahun pertama Paduan Suara Saron Senior di sektor Mawar Saron. Tuhan, anak-anak ini masih perlu pendampingan juga, bahkan semua yang menjadi harapan mereka perlambahkan di yang pertama hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka, berkati suara-suara mereka, berkati kesehatan mereka, agar semua yang mereka lakukan, mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam syafaat ini Tuhan Allah, kami menyerahkan akan gereja Tuhan, baik di tingkat sinode, klasis, bahkan di jemaat ini. Untuk pergumulan jemaat ini Tuhan Allah, semua yang dalamnya, Bapak Ketua Majelis Jemaat, para pendeta, penatua, diaken, pengurus pada pelayanan dan organisasi, Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semua yang mereka upayakan Tuhan, untuk pelayanan ini, keluarga yang mereka tinggalkan, mereka abaikan waktu-waktu semua untuk pelayanan ini, kami percaya tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan berkat itu ada bagi keluarga mereka, bahkan juga bagi jemaat ini. Kami berdoa juga Tuhan Allah menyerahkan semua yang menjadi program-program jemaat ini yang sudah dijalankan bahkan juga belum. Tuhan berkenan memberkati sehingga semua program itu betul-betul menyentuh dan menghadirkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat, dan jemaat merasakan hal itu. Dalam syafaat ini Tuhan, kami berdoa bergumul bersama dengan panitia pembangunan pastori jemaat dan proses pembangunan yang sementara berlangsung. Tuhan tahu mereka, Tuhan tilik mereka satu demi satu dengan keadaan mereka. Semua yang menjadi pergumulan mereka, upaya mereka sampai detik ini, dan proses sementara berlangsung, kami percaya Tuhan. Tuhan melengkapi semua yang menjadi keperluan-keperluan mereka. Dan pada waktunya ketika Tuhan bertindak, mereka tidak akan pernah dipermalukan karena melakukan pekerjaan Tuhan. Kami percaya itu terjadi untuk jemaat ini dalam proses pembangunan pastori mereka. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan akan pemerintah kami juga Tuhan. Tuhan berkenan memberkati pemerintah kami, provinsi di Kota Ambon, bahkan juga pengurus-pengurus lingkup-lingkup yang paling kecil. Tuhan berkenan memberkati mereka, hikmat kebijaksanaan Tuhan kasih, supaya baik pemerintah bahkan juga gereja ini tetap menjadi orang tua bagi jemaat, umat, bahkan juga bagi masyarakat. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan akan Bapak Ibu keluarga-keluarga terkasih yang telah memberikan sumbangan, panitia pembangunan pastori jemaat. Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka satu demi satu. Kami percaya sungguh Tuhan semua yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Berkat yang sama juga akan kembali untuk hidup keluarga, usaha dan kerja mereka. Kami berdoa dalam syafaat ini juga Tuhan menyerahkan pelaksanaan konversi Angkatan Muda Gereja Pustan Maluku daerah Pulau Ambon yang ke-19 yang berlangsung pada hari ini 9 November di Jemaat GPM Nelatul Halap. Tuhan berkenan memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Sungguh Tuhan
semua yang menjadi kecakapan bersama semua keputusan, kami percaya semua itu mereka lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang dunia untuk kemajuan angkatan muda secara khusus di daerah Pulau Ambon. Kami berdoa juga Tuhan, kami teringat akan pelaksanaan kunjungan akhir tahun 2025 yang akan dimulai nanti pada tanggal 10 hari Senin. Tuhan, kami berdoa meminta siapkan semua keluarga-keluarga Tuhan, baik orang tua bahkan anak-anak semua yang ada di dalam rumah, supaya duduk menanti para pelayan Tuhan datang untuk menjadi bagian menopang pergumulan kehidupan mereka, persiapan mereka masuk minggu Adventus, bahkan juga akhir tahun nanti. Kami berdoa Tuhan berkenan memberkati proses yang akan terjadi pada kunjungan akhir tahun. Tuhan, kami juga berdoa dalam syafaat ini menyerahkan akan ibadah yang telah kami lakukan di saat ini Tuhan Allah. Tuhan berkenan memberkati semua kami yang berperan di dalamnya sungguh Tuhan. Baik kami yang adalah kantoria, penata multimedia, baik kami pemain keyboard, baik kami kolektan, baik kami majelis bertugas, kami tua agama, semua kami yang telah memuji membesarkan nama Tuhan. Tuhan berkenan memberkati semua peran-peran kami perlabakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami mampu untuk menjadi firman yang hidup. Kami berdoa menyerahkan semua pemberian kami, Tuhan berkenan memberkati. Ya Tuhan ya Allah kami, ini kami dengan syafaat kami, sekali lagi ampuni semua dosa kami Tuhan. Dan pada akhirnya, dalam kebersamaan ini, izinkan kami melafazkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, hari ini makanan kami yang secukupnya. Salah kepada kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu anak-anak saudara semua, beta jemput katong semua bangkit berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita lakukan nyanyian rohani nomor 162 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah pembimbingku. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak semua, katong punya ibadah ini akan segera usai. Katong akan kembali tengah-tengah pergumulan hidup katong masing-masing. Tetaplah menjadi anak-anak terang, rendah hati, pegang Tuhan firman,
dan terima engkau pun janji. Sekarang terima janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk, kita bersatu teduh seketika. Jemaat ketumpunya ibadah di malam ini selesai. Selamat malam, shalom. Sambil berjabat tangan akan diiringi oleh pemain keyboard bersama dengan singers. Bila badai hidup
Ibu Pendeta dan rekan-rekan pelayan bahkan umat, mari kita berdoa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, karena di